Maksud lu apa? Ya, gue kesel aja. Ada orang yang nganggap gue masih anak-anak. Padahal ya cuma gara-gara sifat gue yang terkesan santai dan cuek. Anak kamu udah berapa? Aku baru 1. Kamu? Belum lah, kawin aja belum, gimana punya anak? Lama banget sih. Pak Titan, kalau orang ini ada di sini, saya lebih baik angkat kaki. Ada apa ini Pak Utama? Ini kan anak Bapak sendiri. Saya juga tidak sudi kok. Perempuan ini kok ada di sini. Tristan, Yes, dear. sorry. Cuma bercanda. Kenapa, Mas? Kok kelihatannya kamu tegang banget sih? aku mau bilang makasih sama kamu. Untuk? Tadi di PT Berjaya, sebenarnya aku udah malu banget. Aku nggak nyangka aku bisa nyelamatin suasana dan proyek ini jatuh ke tangan kita. Itu. Kirain apaan? Tapi beneran, aku salut banget sama kamu. Salut doang. Terus maunya? Gak pakai naksir. Aku nyesel bilang makasih sama kamu. Sorry. Gitu aja marah sih. Jadi, kamu udah nggak ngeremehin aku lagi dong? Tapi Tan, kamu kok bisa sih tanpa kertas-kertas itu kamu ngejelasin budgetnya secara detail depan klien? Aku masih takjub sampai sekarang. Itu sih masalah gampang. Kan aku udah baca sebelumnya. Dan aku mudah dalam hal mengingat angka. Tapi tetap aja kamu hebat. Aku yang bikin draftnya aja belum tentu sanggup suruh ngulang dari awal tanpa harus baca. Sementara kamu yang cuma baca sekilas gitu aja bisa lancar kayak gitu. Mau tahu kenapa? Hah? Karena aku sebenarnya sangat menikmati pekerjaan ini. Dan bener kan apa yang aku bilang? Kamu nggak akan nyesel punya tim kayak aku. Kamu jadi model katalog. Wah, pacar aku sekarang jadi model nih. Cie, aduh. Udah jangan ngomongin terus. Kan aku malu. Kok malu sih, Fit? Pede aja lagi. Kamu kan cantik. Rel, aku juga bingung. Kenapa ya Mbak Asti milih aku jadi model? Padahal kan aku bukan model. Kan aku udah bilang, kamu tuh cantik, Fitri. Tuh lihat, mata kamu, hidung kamu, bibir kamu. Kamu tuh cantik, Fit. Tuhan emang menciptakan wajah kamu dengan sempurna. Nah, jadi pacar aku. Aku kangen banget nih sama kamu. Iya sayang, aku juga kangen sama kamu. Padahal kita baru nggak ketemu 3 hari kan? 3 hari aja rasanya udah kayak setahun ya. Kalau kita udah nikah nanti dan aku sering ditugasin keluar kota, kamu harus siap ya. Ya nggak mungkin banget lah, Al. Aku tuh udah bilang sama papi, kalau kita udah nikah nanti, kamu nggak boleh tugas keluar kota kayak gitu. Jadinya kan kita nggak kepisah, ya nggak?
Kamu jangan kayak anak kecil gitu dong, Kayla. Kalau tugas, tugas aja. Kamu jangan nutut macem-macem sama papi kamu. Kamu tuh kenapa sih ya? Dibelain bukannya seneng. Apa jangan-jangan kamu emang pengen ya tugas keluar kota ya? Biar bisa selingkuh kan sama cewek lain ya kan? Astagfirullahaladzim, Kayla. Kamu ngomong apa sih? Katanya kamu percaya sama aku, tapi kamu nuduh aku kayak gitu. Iya, maaf. Udah, aku malas sama kamu. Ih, kok dimatiin sih teleponnya? Aduh, lagian kenapa sih cemburu gue kambuh lagi? Pasti dia marah banget deh. Tapi emang bener ya apa kata Mami, kalau calon pengantin itu emang sensitif banget. Ini nggak ketemu langsung aja udah berantem. Padahal cuma lewat telepon doang. Gimana? Kayaknya ini kurang turun deh. Aduh, tunjukin keseksian kamu dong. Ya? Ayo dong, beleronya dibuka. Masa sih Mas mesti dibuka? Loh, kok nggak mau? Emang harus begitu kok, ya? Tapi Mas, Ayo. Ayolah, ini kan kebutuhan artistik. kamu tuh kenapa sih kasar banget sama orang tadi? Siapapun akan marah kalau pacarnya diperlakukan kayak tadi, Fitri. Aku tahu, Red, tapi nggak gini caranya. Kamu juga bisa dong kontrol emosi kamu. Masa main nonjok-nonjok orang seenaknya? Kamu kan bisa dituntut. Kamu pikir aku takut apa? Aku malah takut kalau kamu kenapa-napa, Fitri. Lagian kamu juga sih, Fit. Kayak gituin malah diem aja. Untung ada aku. Coba, misalkan kamu sendiri. Kamu bakal diem aja diperlakukan kayak gitu. Ya enggak lah, Rel. Aku tuh juga marah. Tapi Hah? Kamu tuh dibantu sama aku bukannya makasih, tapi nyesel gitu. Keselin kamu, Fit. Rel, aku tuh bukan nyesel. Aku cuman khawatir kamu sampai dituntut gimana. Kamu nggak perlu khawatir sama aku. Yang perlu kamu khawatirin diri kamu sendiri. Kamu itu lugu, Fit. Dan kamu nggak pernah negatif sama orang lain. Aku cuma khawatir kamu dimanfaatkan keluguan kamu itu. Tapi kalau kamu nggak mau dijaga sama aku, ya udah, terserah. Farel! Maafin aku ya, Kayla. Lusa kita udah mau nikah, tapi kenapa kita harus berantem lagi kayak gini? Al, Kenapa, Mas? sorry ya, gue nggak bisa kasih apa-apa buat kado pernikahan lo. Tapi gue pengen kasih sesuatu yang sangat penting banget buat lo. Apa nih, Mas? Lagian Mas Norman gak usah repot-repot, Mas. Doa Mas Norman itu yang paling penting buat saya. Ah, lo kan adik gue. Masa gue nggak kasih sesuatu sih? Nah, lo buka aja sekarang.
lo akan tahu betapa pentingnya benda-benda itu. Kawinannya aja belum, masa kadonya udah dibuka duluan, Mas? Emang harus dibuka sekarang, buat persiapan. Ya udah dibuka ya. Kama Sutra. Kan, gue bilang juga apa, penting banget kan. Lu udah lihat versi filmnya belum? Kalau belum, gue ada, lu mau? Enggak. Terus, ini obat apa, Mas? Ya, lu baca aja sendiri di situ. Kan ada tuh tulisannya. Khasiatnya untuk meningkatkan stamina pria. Lu kan mau tempur. Makasih, Mas. Kesannya Mas Norman ngeremehin saya banget sih. Ini anak dikasih kado gitu lagi. Loh, Kak Maya mau ngapain? Kak Maya tidur sama kamu ya, Kay, malam ini? Kok tumben? Lagi berantem sama Mas Bram? Enggak. Kak Maya cuman pengen tidur aja sama kamu. Masa nggak boleh sih? Kamu kan sebentar lagi mau nikah. Masa nggak mau tidur sama Kak Maya? Tapi bener nih, lagi nggak berantem sama Mas Bram. Kay, kamu nggak takut kan mau nikah? Kenapa harus takut? Ya kan kamu sering lihat Papi sama Mami suka berantem. Kak Maya sama Mas Bram juga sering marahan. Kamu nggak takut kan? Aku sama Aldo itu saling mencintai. Jadi buat apa aku takut? Lagian, bukannya hidup itu akan terasa lebih mudah kalau kita hidup bersama orang yang kita cintai? Jawaban yang bagus, Kayla. Yang namanya orang berumah tangga itu ya pasti ada masalah. Apalagi dua orang manusia kan nggak mungkin cocok 100%. Tapi ya kalian harus belajar untuk saling menyelaraskan. Pokoknya yang harus kamu ingat, jangan gampang untuk bilang cerai, ya Kay? Iya sih, pasti karena cinta. Tapi bener nih, kakak mau tidur di kamar aku bukan karena lagi marahan sama Mas Bram. Sebenarnya iya sih, Kay. Cuman nggak apa-apa kok. Kak Maya hanya mau ngikutin saran Mami aja. Kalau dua-duanya lagi sensi, mendingan jangan deket-deket dulu deh. Ya? Eyang, Kama Sutra itu apaan sih? Kok kamu nanya kayak gitu juga? Tadi kan juga penasaran, kepengen lihat kadonya Papa yang dikasih ke Om Aldo. Man, kamu ini kok gak hati-hati banget sih? Kenapa jadi gue disalahin? Dianya aja tuh naruh sembarangan. Iya lagi, ngapain kamu ngasih kado begituan, Man? Aduh, rusak. Mampus. Bener juga sih Farel marah. Aku juga sebenarnya marah banget sama orang itu. Kasian Farel. Kok aku malah marah-marah ya sama Farel? Gimana cara minta maafnya ya? Dia kan lagi marah banget sama aku. Nanti kalau dicuekin malu. Tapi gue kasar banget ya. Udah malam. Dia udah nyampe salam belum ya? Atas nama cinta. Maaf Mas, masih tutup. Farel, Aku
Kok diem aja? Kamu sendiri kenapa diem? Aku kira kamu mau minta maaf duluan. Kalau aku minta maaf duluan, aku keburu nangis. Mendingan kamu duluan ya. Ya udah nggak apa-apa. Kalau pasangan saling gengsi minta maaf, kapan baikannya? Ya nggak? Fit, maafin aku ya. Soalnya semalam aku udah emosi banget. Ya, aku nggak rela aja orang yang paling aku sayangi diperlakukan kayak gitu. Maafin aku juga ya, Rel. Aku udah bodoh banget gak ngeliat niat baik kamu ke aku. Fit, gimana kerjaan kamu semalam? Lancar? Terus kamu pulang jam berapa? Mbak, lain kali kalau mau ngasih kerja, Kenapa sih? Ada apaan nih? Enggak, Mbak. Kemarin cuma ada sedikit masalah. Nanti aku ceritain ke Mbak ya. Sekarang aku mau ngobrol dulu sama Farel. Ya udah deh. kamu kok nyubit aku sih? Kamu tuh nggak boleh seenaknya marah-marah sama semua orang, Rel. Aku tuh nggak enak sama Mbak Asti. Gak enak. Gak enak kamu bilang. Kamu udah hampir dijerumuskan sama dia. Dan kamu masih gak enak sama dia. Ngejerumusin apa sih, Rel? Dia kan gak ada niat jahat sama aku. Dia tuh gak sengaja. Dia harus tahu soal fotografer yang brengsek itu. Aku heran sama kamu, Fit. Kamu punya tangan rasa yang hebat ya. Kalau kamu marah, ya tunjukin rasa marah kamu. Kalau kamu gak suka, ya juga bilang. Jangan dipendam dalam hati, Fit. Itu malah bikin sakit hati. Iya, Rel. Nanti aku kasih tau Mbak Asti ya. Tapi pelan-pelan dan dengan cara aku sendiri. Ya udah, mendingan kau pergi ke kantor. Rel, kamu hati-hati ya. Dan aku mohon kamu hilangin rasa marah kamu. Karena itu nggak baik nyari rezeki sambil marah-marah. Ya. Ya udah, aku berangkat. Fit, maafin Mbak ya, udah ngasih kerjaan itu sama kamu. Nggak apa-apa, Mbak. Mbak nggak nyangka loh, temen Mbak mau kurang ajar sama kamu. Nggak apa-apa. Kan udah ditonjok sama Farel. Tan, ini kan udah beres semua. Kamu tinggal minta tanda tangan aja ya. Tapi kan Pak Utamanya lagi cuti. Kamu minta ke wakilnya aja, Pak Andi, ya? Ah, oke. Halo, Mak. Mak, gue jadi tambah ngerasa bersalah deh. Jadi lo belum minta maaf juga sama Tristan? Belum. Ada dua kemungkinan kalau gue ngomong sama dia. Yang pertama, dia marah banget sama gue. Atau dia ngeledekin gue abis-abisan. Moza, lo tega banget sih. Dia tuh udah baik banget sama lo. Dan dia tuh udah ngebelain lo depan klien kan kemarin. Udah dong, Mak. Lo jangan bikin gue jadi tambah ngerasa bersalah dong. Terus gue mesti gimana? Ya udah, gini aja. Buat menebus rasa bersalah lo ke dia, kalau dia ngajak lo kemana aja, lo harus mau. Berat juga ya syaratnya. Mendingan mana sama lo minta maaf? Mak. Udah dulu ya. Udah. Udah minta tanda tangan ya? Udah. Kamu kenapa sih? Enggak. Itu heran aja ngeliat teman-teman. Waktu aku ngelewatin partisi-partisinya, biasanya kalau di Pak Utama tuh giat banget kerjanya. Giliran Pak Utama udah cuti aja, nggak niat kerjanya. Lihat deh, ada yang main game tuh, ada yang nonton TV, ada yang telepon-teleponan. Tan, besok kamu datang ke kawinannya anaknya Pak Utama.
Iya. Kenapa? Oh, kamu mau datang berdua sama aku ya? Hah? Kamu serius? Ya, kalau kamu keberatan. Oh, enggak. Mau banget lagi. Tapi kamu serius ya? Nggak bohong kan sama aku? Yes! Dapet juga. Tapi, kok cepet banget ya dia berubah sama aku? Padahal kemarin, dia cutek banget sama aku. Apa karena aku udah belain dia di depan klien ya? Ada transferan 30 juta. Atas nama Utama. Halo. Papi transfer uang ke aku ya? Iya. Itu kan uang kamu yang kamu berikan sama Mami. Kamu lupa, gadis itu mengembalikan cek yang diberikan sama Mami. Jadi, uang tunai kamu harus Papi kembalikan. Pi, besok kayak nikah ya, Pi? Iya. Kamu datang. Aldo ngundang aku sih, Pi. Ya udah deh. Salam buat Mami ya, Pi. Ya. Siapa, Pi? Farel? Dia titip salam buat Mami. Pi, Mami tuh kangen banget sama Farel, Pi. Besok dia datang nggak ya, Pi ya? Nggak tahu ya, Mi. Tapi Papi akan respect sekali sama dia kalau dia nggak datang sama perempuan itu. Atas nama cinta. Duh, makin dekat ke pernikahannya Aldo, kenapa sih Farel mesti maksa aku untuk datang? Kalau aku kan hubungannya masih jauh sama Aldo. Dibilang saudara, sebenarnya juga bukan. Jadi kalau nggak datang, sebenarnya juga nggak apa-apa. Kalau Farel emang wajib datang ke pernikahan adik kandungnya sendiri. Tapi harusnya kan nggak usah sama aku. Udah ya, Mbak? Udah. Kasih ya. Kamu kenapa sih? Dari tadi Mbak perhatiin kayaknya gelisah. Gak apa-apa kok, Mbak. Ayo dong, Fit. Kamu itu kalau ada masalah atau ada apa-apa aja, cerita sama Mbak. Jangan sungkan-sungkan lagi ya. Dong cerita. Mbak, besok aku boleh izin setengah hari nggak? Kamu mau kemana? Pasti mau jalan ya sama Farel. Mau ke pernikahan adiknya Farel. Kamu udah punya kebaya untuk keundangannya belum? Kalau belum, pakai kebaya yang disewain di salon ini aja. Ntar sama Mbak didandanin. Ya, pasti kamu cakep deh. Gak usah, Mbak.
Udahlah, Fit. Kamu tuh kayak ke siapa aja. Nggak apa-apa kok. Ya? Aldo, ya Papa mau kasih nasihat apa saran. Nanti kalau kamu sudah menikah, semarah apapun kamu, ingat, jangan sampai memukul, ya. Perempuan itu harus dijaga, dilindungi, dirawat. Kalau nanti dia marah, kamu harus sabar membimbingnya ya, Do. Iya, Pak. Saya ngerti kok. Makasih ya, Pak. Aldo, nanti dimanapun kamu tinggal, jangan lupa sering-sering kesini ya. Nanti Mama bisa kangen sama kamu. Iya, Ma. Walaupun saya udah jadi suami orang, tapi perhatian saya ke Mama, ke Papa, itu nggak berkurang. Tapi perhatian ke Yuga gak berkurang kan? Pasti dong, Yuga. Bahkan walaupun Om punya anak sendiri, Om tetap sayang sama kamu. Mas Norman, Papa sama Mama udah kasih nasihat ke saya. Sekarang Mas Norman dong, nasihatnya apa? Oh, giliran gue nih. Wah, dianggap juga gue. Sebagai anak tertua di rumah ini, dan sebagai abang lo yang paling tertua, pesan gue cuma satu. Tolong buku Kama Sutra yang gue kasih, lo pelajari baik-baik ya, Dok. Kama Sutra itu apaan sih, Pak? Anak kecil nyamber aja kayak bensin. Nggak boleh tahu, tau nggak? Fit, aku akan memenuhi janjiku yang dulu. Janji apa? Apaan ini, Rel? Maksud kamu apa sih? Aku kan pernah janji sama kamu untuk membiayai kursus masak buat kamu. Rel, uang kamu kan udah habis. Kamu kan udah beliin aku cincin. Terus kamu pinjam sama siapa? Pinjam sama kantor ya? Enggak. Udahlah, Fit. Biar itu menjadi urusanku sendiri. Mau aku pinjam dari kantor, utang, ataupun mau pinjam dari teman, yang penting itu halal kok. Tapi Rel, aku udah gak minat. Aku sama sekali udah gak niat buat ikutan kursus masak. Kamu kok gitu sih, Fit? Kamu nggak menghargai niat baik aku. Bukannya gitu, Rel. Maafin aku ya. Kamu jangan marah ya. Aku tuh cuman gak mau ngebebanin kamu lagi. Kalau nanti emang aku mau, ya aku pengen pakai hasil gaji aku sendiri. Fit, suami itu harus membiayai istrinya. Termasuk apa aja yang membuat istrinya maju. Emangnya kamu suami aku apa? Ya, sekarang sih belum. Mungkin bentar lagi kita akan menyusul Kayla sama Aldo. Mulai ngaco deh. Fit, pakai uang itu untuk kursus masak ya. Aku seneng banget kalau kamu ada kemauan untuk maju. Dan aku mendukung apapun yang kamu lakukan, asal kamu serius. Ya, orang hidup kan gak boleh pernah berhenti belajar, Fit. Makasih ya, Rel. Kamu sendiri kan yang pernah menulis ini buat aku. Bahwa hidup ini tidak akan menghadiahkan apa-apa kalau kita sendiri tidak mau bekerja keras. Rel, kau masih ada aja sih, itu kan udah lama. Semua kenangan dari kamu aku simpan, Fit. Ya, mau itu kecil atau apapun, tetap aku simpan.
Karena semua itu sangat berarti buat aku. Atas nama cinta. Kamu cantik, Kay. Muka kamu kelihatan tenang banget. Hebat deh kamu. Padahal kalau cewek-cewek lain nih, kalau mau merit kayak gini, pasti grogi. Ya karena aku cinta banget Kak sama Aldo. Ternyata enak ya Kak, nikah dengan orang yang emang kita cintai. Tamu-tamu udah pada datang belum ya? Ya belum lah. Baru jam berapa ini? Tapi kamu sudah makan kan? Nanti acaranya lama loh. Jangan sampai kamu pingsan. Hai, Kay. Hai. Duh, pengantin kita cantik bener. Iya, Kay. Lu beda banget tuh nggak? Bikin pangling. Terus kok kayaknya muka lu cerah banget sih? Iya dong, siapapun juga bakal bahagia kalau nikah sama cowok kayak Aldo. Lo pasti berdua pada ngiri kan? Hah? Gue? Duh, Aldo bukan tipe gue gitu loh. Anaknya lurus, alim pula lagi. Kurang nakal. Gak seru gitu deh. Biarin. Selera orang memang harus beda. Nanti kalau sama, berebut Aldo lagi. Nggak lucu kan? Iya juga ya. Berarti aku aman dong. Halo Musa. Kamu cantik sekali. Makasih. Mau berangkat sekarang? Ya, Aku ambil tas di kamar dulu ya. kalau gitu aku tunggu di mobil ya. Rel, kamu yakin kita mau berangkat bareng ke pernikahannya Aldo? Kenapa? Kamu ragu lagi? Aduh, nggak tahu ya Rel. Aku kok deg-degan banget. Aldo sama Kayla yang mau nikah, kok kamu yang deg-degan? Gimana kalau kita nikah? Kamu pingsan kali ya? Aku tuh serius. Aku juga serius, Fit. Udahlah, nggak usah dipikirin. Datang aja. Saya juga tidak sudi kok perempuan ini ada di sini. Kamu mikirin apa? Awas ya, kalau mikir untuk kabur lagi. Enggak. Aku cuma mikir, gimana kalau kita datangnya sendiri-sendiri aja? Apa bedanya sih, Fit? Ya maksud aku supaya nggak terlalu mencolok. Ya seenggaknya nggak merusak suasana aja. Jadi kamu datang langsung gabung ke keluarga kamu, aku gabung ke keluarganya Aldo. Gimana? Enggak, Fit. Aku nggak sepengecut itu. Tapi Rel, Udah ya, aku mau makan dulu. ya udah. Aku mau pulang dulu ya. Mau siap-siap. Mau dandan ya? Sejam lagi aku kesana. Dulu mana pernah Farel memperlakukan aku kayak gini. Boro-boro. Kenapa juga aku jadi ngebanding-bandingin dia sama Farel? Sumpah, kamu cantik banget ya kalau banyak senyum kayak gini. Tan, acaranya kan jam 9. Bisa berangkat sekarang? Oke. Yuk masuk. Permisi.
Permisi, Mbak. Fitrinya ada? Hah? Iya, maaf. Abisnya aku gak nyangka banget sih, Fit. Kemarin kayaknya ada yang ngotot nggak mau datang sih. Sekarang malah kasih kejutan aku kayak gini. Kamu cantik banget, Fit. Kamu juga ganteng. Gak mau. Fit, kamu tuh gak ada mesra-mesranya ya? Kamu masih deg-degan nggak? Kamu? Lumayan. Aku juga deg-degan. Hah? Kan kita sama-sama deg-degan. Gak usah pergi aja deh. Nggak boleh gitu ah. Sekali kita sembunyi, selamanya kita akan sembunyi. Kita harus berani ngadepin itu, Fit. Aduh, Al. Aku bahagia banget nih. Oke lah. Baiklah, semuanya sudah lengkap. Saya rasa bisa dimulai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan kawinkan Aldo bin Iman dengan Kaila binti Utama dengan emas kawin cincin emas seberat 5 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Kaila binti Utama dengan mas kawin yang tersebut tunai. Bagaimana Bapak dan Ibu? Sah? Sah. Barakallah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, Ma. Anak Mama. Selamat ya, Om. Makasih. Makasih ya. Selamat ya, Om. Tante. Makasih ya, Mos. Seneng ya bisa ngumpul semuanya, Om? Iya sih, Mos. Tante juga bahagia banget Farel bisa datang. Tapi kenapa sih dia bawa gadis kampung itu? Tante, Fitri kesini kan atas undangannya Aldo. Papi mau kemana sih? Mau ambil air minum. Atas nama cinta
mikirin kamu nggak akan datang, Rel. Nggak ada alasan untuk nggak datang, Mus. Yang datang bareng kamu itu yang waktu di launching produk kan? Iya, dia anak magang. Baru beberapa hari di Retro. Katanya sih anak temennya papi kamu. Satu divisi sama kamu. Iya. Tadi aku lihat waktu kamu duduk bareng dia, kamu serasi banget, Mus, sama dia. Masih anak kecil, Rel. Umurnya aja di bawah aku 3 tahun. Tapi nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan apanya. Coba deh kamu, sesekali main ke kantor. Kelakuannya tuh nggak jauh beda sama anak ABG. Mas, aku ke Fitri dulu ya. Fit, Kamu mau buah? mau dong. Apa mau ini, apa mau ini, apa mau ini? Buah aja, Bu. Terima kasih. Fit, Kayla sama Aldo happy banget ya. Kita kalau married pasti happy juga, Fit. Kamu mulai deh. Cinta mereka memang begitu kuat. Betapa susahnya dua anak itu untuk dipisahkan. Enggak, Rel. Fitri bukan pasangan kamu yang tepat. Kamu benar-benar mau nunggu restu dari orang tua aku, Fit? Ya iyalah, Rel. Restu orang tua kamu itu penting. Kalau kita juga nggak dapat izin dari orang tua aku, kita keburu tua, Fit. Kalau kamu tua, kan aku juga tua. Iya ya. Kita sama-sama nggak laku dong. Fit, Rel, Mbak Maya. kalau lihat kalian, Mbak jadi inget hubungan Mbak sama Mas Bram dulu. Ya, Mas? Iya. Saya tahu. Kalian saling mencintai. Tapi kalian sabar aja ya. Ya mudah-mudahan Mami dan Papi bisa melihat keseriusan cinta kalian. Makasih ya, Mas. Mudah-mudahan perkataan Mas Bram bisa menjadi doa buat kami. Perhatian, keluarga besar Aldo dan Kayla diminta untuk berkumpul dan foto bersama kedua mempelai. Terutama dia, Palina, Wasi, Bram, Maya, Farel, Norman, dan Yuga. Tuh, yuk. Ayo, Rel. Ayo, Fitri ikut yuk. Enggak, Mbak. Silakan. Kalau kamu nggak mau, aku juga nggak mau, Fit. Farel, kamu itu kan kakaknya Kayla. Jadi wajar kalau foto. Kalau aku kan bukan siapa-siapa. Ayo, Fit ya. Ayolah, Fit. Ayo sama Mbak, yuk, yuk. Pi. Mi. Atas nama cinta, ku relakan jalan. Ya ampun, Kayla. Kamu kok kayak nyibur orang gini sih? Aku baik sama kamu, bukan berarti kamu gampang ajak aku. Jangan memutuskan sesuatu dengan emosional, Mai. Maya sudah pikirkan hal ini matang-matang, Pi. Maya juga